fungsinya adalah untuk apa? Udah belajar kan sama Bu Kokom ya? Bu Kokom apa sama Dokter Moni? Ini Dokter Kokom. Iya. Nah, eugenol itu dia fungsinya untuk analgesik. Analgesik itu apa? Ya, pereda nyeri ya gitu. Makanya biasa tuh dia digunakan untuk tambelan sementara ya. Karena fungsi tambelan sementara itu biasanya meredakan rasa nyeri bagi gigi-gigi yang sensitif atau gigi-gigi yang udah mulai ngilu-ngilu gitu ya. Jadi diobatin dulu nih pakai eugenol ya. Cuma kan kalau kita tetesin eugenolnya doang kan langsung keluar ya kan, langsung hilang ya kan. Nah jadi kita perlu bantuan si zinc oxide-nya, fletcher-nya, supaya bahannya ini dia lebih lama stay di dalam mulut ya. Jadi efek terapisnya juga lebih lama. Oke. Nah, untuk pengadukan dari zinc oxide eugenol ini, teman-teman, ya. Nah, untuk zinc oxide eugenol ini, teman-teman, ya kalian pakai di atas lempeng kaca aja, ya. Jadi nggak perlu pakai padnya, oke? Ya. Nah, perbandingannya, ya. Berapa coba? Nggak ada tulisannya nih. Nah, pakar nembak ya. Nah, 2 banding berapa? 2 banding 2 banding 3. Sebutnya semua. enggak sih, enggak. Kalau 1 kekurangan ya. Biasanya 3 ya. Gitu ya. Oke, biasanya 3 ya. Jadi 2 sendok, 2 spoon sama 3 tetes ya. Nah, cara ngaduk juga sama, teman-teman. Kita bagi dulu ya, kita bagi dulu setengah ya. Kalau saya biasa saya bagi dulu setengah. Nah, udah itu saya geser nih, kira-kira satu setengah liquidnya saya geser, lalu saya aduk dulu ya. Bau ya, bau apa wangi nih? Wangi. Buah cengkeh. Iya. Ya, buah cengkeh ya. Nah, oke, kira-kira udah. Nah, udah itu digeser lagi ya, digeser lagi ininya, bubuknya ke cairannya ya, digeser. Oke. Ya. Nah, ini ngaduknya sama. Cuma ini mesti lebih ditekan nih ya, mesti lebih ditekan supaya dia lebih kompak ya. Nah, coba ya, ini kayaknya masih kurang nih ininya, masih kurang liquidnya, masih agak ini ya, terlalu padat. Nah, coba ya. Ini kan harus kamu tekan-tekan nih. Ini mesti lebih effort nih. Ini nekan-nekannya ya. Intinya ya, untuk semen zinc oxide eugenol ini, teman-teman ya, dia harus sampai bisa kita puntel ya. Bisa kita puntel itu maksudnya jadi kayak kita bikin bola gitu loh. Nah, puntel itu kayak bikin bola gitu maksudnya. Nah, dibuletin. Iya. Bahasanya nggak bener banget nih, bukan flow ya, jadi dibuletin maksud saya ya. Nah, coba ya, aku coba dulu, udah bisa belum nih dibuletin? Nah, kalau belum bisa berarti saya terlalu padat, saya tambahin lagi liquidnya. Ternyata alhamdulillah udah bisa ya. Nah, ya, jadi bener ya. Perbandingannya adalah 2 banding 3 ya. Oke, nah ya maksudnya gini ya, sampai bisa dibuletin kayak gini, oke? Ya, pokoknya sampai bisa kita buletin. Kalau dia belum bisa dibuletin, ya berarti kamu terlalu padat ya, kamu perlu tambahin liquidnya lagi ya. Kalau dia terlalu encer, ya berarti kamu perlu tambahin bubuknya lagi ya, gitu, supaya dia bisa kamu puntel nih kayak gini, oke?
Udah ya. Nah ini setting time-nya lebih lama ya. Biasanya nih kalau ke pasien kita suruh nunggu 1 jam baru pasien makan gitu ya. Jadi pas kamu udah taruh sudah aplikasikan ke gigi, kamu instruksikan, Pak, Bu, ini tambelannya belum keras ya, 1 jam lagi baru makan ya, gitu, oke? Karena dia setting time-nya lama. Udah, nah plastik peeling dan nah ini pakai yang metal aja ya, jangan pakai yang plastik, oke? Nah kita di gigi apa nih? Di gigi M1 deh ya, di gigi M1 ya. Nah kita aplikasikan. Oke. Nah kalau ini dia polimerisasinya dia apa? Settingnya dengan apa? Settingnya pakai apa nih dia? Enggak dia nggak light cure, ya self cure, iya benar self cure ya. Tadi jawabnya apa? Self cure bukan? Self cure. Self cure ya, self cure itu maksudnya dia pengerasan tanpa bantuan mandiri ya, tanpa bantuan alat. Oke. Ya ini kita rapikan nih pakai Burnisar ya. Ini Burnisar siapa nih? Ariel ya. Ariel pinjam ya Ariel. Maaf Ariel, aku ambil ya. Oke ya, biasanya aku padatinnya pakai ini gitu ya. Nah, iya. Jika digituin, apakah harus membentuk atau sekedar mengetahui bahwa itu setting time aja dok? Harus dibentuk dong. Bentuknya ya ini, kamu tuh pakai carving nih, tuh pakai ini ya, gitu. Tapi nggak perlu sampai ada groove-groove-nya, nggak perlu ya. Yang penting dia padat aja ya, dan dia nggak ada stepnya, gitu ya. Nah ini kan kurang sedikit nih, kurang sedikit kita tambahin lagi ya, masukin lagi ya. Intinya yang sabar aja ya. Oke, kalau ini kalian kerjanya lebih santai. Ini kerjanya lebih santai karena apa? Setting time-nya kan lama. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kayak Burnisar, tuh dirapiin ya. Jadi jangan sampai di luar kavitas juga kamu tambal ya. Sesuai dengan ininya aja, sesuai dengan lubangnya. Di mana lubangnya, di situ yang kamu isi bahan tambelnya. Oke? Ya. Karena efeknya apa? Kalau kalian ngeleber sampai ke luar lubang, yang ada nanti ketika pasien gigit ya itu ketinggian ya, ganjel ya, ada kalian repot dong ya kan, mesti ngurangin lagi ya, pasien gak nyaman ya. Kalau misalnya gini ya, kalian abis nambel ya, terus udah itu ketinggian kan ya, kamu nambelnya sampai ke pinggir-pinggir di atas lubangnya ya, terus kalian biarinin aja pasien pulang gitu. Nah itu pasien akan ngerasa sakit ya, gigitannya akan sakit. Mungkin pas di tempat dia pas gigit dia biasa aja gitu, cuma ngerasa ganjel, tapi pas udah berapa hari itu dia akan sakit gitu. Nanti bisa pengaruhnya ke rahangnya atau enggak ke giginya, bisa jadi non vital ya, karena over tension ya gitu, karena over tekanan. Oke gitu ya. Dah bisa ya, singoset regional bisa nggak? Bisa, gampang ya. Ya, ada yang mau pegang-pegang? Nah, kayak gitu ya. Jangan dimakan ya, nggak enak.